Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa bertemu dengan Anda. Pada kesempatan kali ini, saya, Akmalia, dan kru 3 Skanika News sudah berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di daerah Borobudur. Indonesia memiliki berbagai macam madu. Tiap madu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata madu di daerah Borobudur, yaitu Ashwa Madu. Yuk kita kepoin. Usaha peternakan lebah ini dimulai tahun 1996. Dahulu, madunya dijual dengan cara dititipkan ke toko-toko. Madu ini sudah dijual secara turun-temurun loh. Hingga pada tahun 2016 didirikanlah Ashwa Madu yang menjadi tujuan wisatawan untuk membeli madu. Ashwa Madu memiliki faktor tersendiri selain madu yang menjadi kebutuhan banyak orang, yaitu terdapat terapi sangat lebah yang dapat mengurangi reaksi alergi, menangani gejala reumatoid artritis, dan masih banyak lagi. Nah, dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini, Ashwa Madu juga sudah bisa dibeli secara online. Karena Ashwa Madu mempunyai banyak manfaat dan menjadi kebutuhan banyak orang, maka pembuatan madu ini sudah dijalankan turun-temurun dan masih eksis sampai sekarang. Nah, yang di sini dibedakan tuh jenis lanceng atau nama latinnya itu Trigona sama Apis cerana. Nah, Apis cerana itu orang sering nyebutnya itu lebah lalat. Nah, sebenarnya lebah itu tidak usah dikasih makan. Nah, sekitarnya tuh yang penting banyak bunga. Ya, kalau ada bunga, karena itu makanannya tuh dari bunga sama tepung sari bunga atau yang dalam lebah disebut bee pollen. Nah, itu lebah itu karena ada induknya atau ratunya. Nah, itu mereka itu bisa ada sinyal misalnya. Itu yang harus dia masuk ke kandangnya itu sendiri. Nah, dia mesti masuk ke yang ratunya nah, jadi setiap kotak itu ada ratu. Jadi di ratu itu dia hafal masuk ke kandang-kandangnya. Nah, prosesnya itu masih tradisional, yaitu dengan cara menggunakan ini ya, spinner atau ekstraktor. Yaitu caranya nanti lebah itu jika sudah penuh madunya itu sarangnya itu kan tertutup dengan warna putih. Nah, itu saatnya untuk dipanen. Nah, panennya itu menggunakan alat ini, nanti lebahnya itu diasapi biar bisa pergi dari sarangnya. Nah, setelah itu nanti sarangnya cukup disayat atau dikerok pakai pisau, nanti dimasukkan di ekstraktor ini, diputer. Nah, nanti setelah madunya netes habis bisa dipasang di kotaknya kembali. Kalau lanceng masih produksi, itu contohnya ada di situ, itu madu lebah lanceng itu. Iya, masih produksi, cuma dia lebih lama panennya. Nah, manfaatnya madu lanceng itu propolisnya lebih tinggi. Jadi itu bagus untuk terapi diabetes, darah tinggi, meningkatkan vitalitas pria juga bagus, antibiotik alami. Nah, untuk kecerdasan otak juga bagus. Nah, itu yang pertama itu di sini kan ada terapi sengat lebah gratis. Yang kedua ada edukasi tentang lebah. Nah, bisa nyicipi madunya. Nah, sehingga tahu madu ini asli, juga bisa tanya-tanya di sini. Nah, itu dari berbagai, misalkan ada dari yang taman wisata, ada yang jadi dari pengunjung atau yang nginap di hotel.
itu nanti pesen PW ya seperti itu. Kalau asalnya ya dari berbagai provinsi. Nah, kalau dengan PW itu dari tahun 2017 ya, masih baru juga. Jenis-jenis madu yang dijual di sini antara lain madu bunga kaliandra, madu bunga rambutan, madu hitam, madu bipolen, dan lain-lain. Di sini madu-madu yang tergolong mahal antara lain royal jelly, bipolen, dan propolis karena proses pemanenannya yang sulit dan hanya dapat dipanen setahun sekali. Tidak hanya itu, tapi juga mempunyai banyak manfaat antara lain madu bipolen itu bagus untuk kesehatan lambung dan asam urat. Royal jelly bagus untuk kesehatan tulang dan dapat menjadi obat pengeroposan tulang atau skoliosis. Sedangkan propolis dapat menjadi obat luka bakar dan luka pasca operasi. Sejak 2016 kayaknya yang pertama membawa tamu saya di sini pertama kayaknya saya. Jadi emang tujuan VW, ada VW di sekitar Borobudur, kami pengen explore desa-desa wisata sekitar Borobudur. Terus mau mengangkat UMKM di sekitar Borobudur termasuk aspal madu. Karena melihat potensi yang ada di Borobudur keren ya, termasuk desa-desa wisatanya dan penyangganya, termasuk kan ini penyangga. Jadi dulu itu kami ada VW programnya seperti ini. Kita mungkin mengangkat UMKM di sekitaran Borobudur. Jadi kalau dulu orang naik Candi Borobudur parkiran selesai, tapi dengan adanya satu VW seperti ini bisa keliling desa dari satu desa ke desa lain karena setiap desanya punya potensi masing-masing. Kayak ini aspal madu. Terus madunya juga murni dari lereng Menoreh. Untuk pelayanan oke lah, udah prima menurut saya udah prima. Tapi mungkin masih banyak untuk pembelajaran untuk speaking bahasanya harus untuk gate-nya lokal ya. Untuk yang di sini mungkin beri masukan biar lebih. Nah, pokoknya speaking bahasanya harus keren lah. Ya, untuk packaging untuk produknya ya udah lumayan, ya udah layak untuk didatangi wisatawan mancanegara. Nah, kebetulan saya jalan-jalan di sekitar Borobudur, saya mampir di UMKM Ashifa namanya, khas untuk pengolahan madu, budidaya madu. Saya pengalaman pertama ke Ashifa ini, tapi kalau ke Borobudur sudah 3 kali, cuman menikmati suasana seperti ini ya. Ini kan ada pokok pengolahan budidaya madu, macam-macam ternyata madunya. Nah, ini kegiatan yang penting untuk masyarakat yang harus dihidupkan karena ini berbasis pada lokal yang ada. Jadi di seputaran belakang kami ini ada perbukitan Menoreh yang di situ banyak ditumbuhi pohon-pohon atau bunga-bunga, salah satunya bunga kaliandra. Nah, makanya bunga kaliandra ini yang menghasilkan madu. Nah, oleh penduduk atau Ashifa ini di Bukit Menoreh ini dibuatlah box-box untuk budidaya madu. Namanya madu kaliandra karena dari bunga kaliandra. Rasanya manis. Nah, ini daya tariknya karena khusus semuanya madu, serba madu. Dan madunya madu asli. Baik dari madu kaliandra, madu rambutan, pohon rambutan, bunga rambutan. Ada yang disebut madu propolis dari kelanceng. Nah, itu rasanya asam. Tapi khasiatnya juga tidak kalah. Nah, di sini ada 4 madu yang saya tadi beli. Saya tadi borong madu, 1 madu kaliandra, madu bunga rambutan, madu hitam, madu propolis, dan madu bipolis, madu yang diracik dengan bahan-bahan yang dari serangga atau dari lebah. Nah, inilah keunikannya. Nah, kalau Ashifa ini saya yakin produksinya tidak boleh hanya ada di sini,
mestinya dipasarkan di tempat lain sehingga para pembudidaya lebah ini kemudian mendapatkan penghasilan, karena kan ujungnya selain masyarakat muda untuk mendapatkan madu yang asli, Sifa atau para pembudidaya madu juga dapat untung sehingga bisa berkelanjutan. Jadi masyarakatnya sehat minum madu, Asifanya sehat karena dagangannya dijual, dibeli gitu. Untuk SMK 3 Magelang, jurusan perfilman, mudah-mudahan dengan usaha yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, akhirnya menjadi siswa yang mampu untuk membuat film dan produk-produk untuk pendidikan, utamanya zaman milenial ini. Jadi semua edukasi sekarang harus lewat film atau lewat media sosial. Nah, itu tadi wisata Ashwa Madu di daerah Borobudur. Tidak hanya berjualan madu, tetapi juga menyediakan wisata naik mobil yang tentunya seru banget. Semoga bisa menambah informasi untuk Anda. Saya Akmalia dan kru 3 Skanika News melaporkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.